Gimana Mblo? Tidur masih sendiri, masih mimpi dikejar-kejar personil Blackpink, terus minta pertolongan paman robots. Tenang Mblo, kamu memang sendirian dan butuh hiburan. I'm Optimum Pride. I'm very happy you marry. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali bersama Winda. Pada kesempatan kali ini Winda akan membahas alur cerita film Wusong. Sebuah legenda yang diambil dari novel klasik Tiongkok, mengisahkan tentang seorang pria gagah berani, yang berhasil menaklukkan harimau. Karena kemasyhurannya kemudian ia diangkat menjadi kepala keamanan oleh pejabat daerah setempat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Wuda adalah seorang pria pendek pesek dan jelek. Dalam cuaca yang sangat dingin ia berjalan tergesa-gesa menuju rumahnya. Walaupun pendek dan jelek tapi ia tidak jomblo. Istrinya yang cantik senantiasa menunggunya di rumah sambil meremas-remas adonan kue. Tetangganya yang diam-diam berminat tak kuasa memendam hasrat untuk mengintip. Melihat istrinya sedang diintip, Wuda menjadi marah. Maka diajaklah mereka berkelahi. Dan Wuda kalah. Ngenes, mendengar ada kegaduhan di luar rumah wanita itu langsung menghampiri sumber suara. Melihat suaminya sedang dipukuli tetangga, wanita cantik itu kemudian menyodorkan sebilah kayu bergerigi agar suaminya dipukuli lebih keras lagi. Lalu siapakah sebenarnya wanita cantik yang sangat lihai meremas-remas adonan kue itu? Dan mengapa ia merasa agak jijik dengan suaminya? Wanita cantik itu, bernama Jin Lian. Nasibnya sungguh malang. Ia dipaksa ibu juragan untuk menikahi pria terjelek di desanya. Akibat dari kesalahannya, kepergok berbuat mesum dengan bapak juragan. Walaupun dalam faktanya bapak juraganlah yang memaksanya. Sungguh keterpaksaan yang sangat terpaksa. Keesokan harinya, terlihatlah seseorang sedang ditandu, diarak-arak warga keliling pasar. Ia bukan barang dagangan apalagi barang sewaan. Ia adalah seorang pendekar gagah berani yang berhasil menaklukkan harimau. Sesuai dengan perbuatannya, pria bernama Erlang itu, diberi julukan pendekar penakluk harimau. Mengetahui bahwa pria yang sedang diarak-arak itu ternyata adiknya, Wuda yang pendek dan jelek langsung manjat tangga, agar terlihat lebih tinggi. Upayanya memang berhasil, ia terlihat lebih tinggi dari sekitar, namun karena kecerobohannya ia pun terjatuh. Melihat kakaknya terjatuh, Erlang langsung mendekati dan memungutnya. Kemesraan adik kakak pun terjadi. Yah, begitulah saudara, harus saling melengkapi kekurangan masing-masing. Wudalang yang lemah, jelek dan kekurangan ketinggian, harus dilengkapi oleh adiknya yang kuat dan gagah perkasa. Kakak yang sangat sayang kepada adiknya, adik yang sangat menghormati kakaknya. Sebuah kombinasi alam yang patut dilestarikan. Lanjut lagi ke alur cerita, acara berdagang Wuda pada hari itu pun selesai. Dengan bangganya dibawalah pulang Erlang ke rumah dan diperkenalkan ke istrinya. Dan sepertinya Jin Lian istri Wuda, amatlah tertarik dengan ketampanan Erlang. Ketampanan yang dibalut dengan sopan santun serta budi pekerti yang luhur. Mungkin karena keganjenan, melihat akan ketampanan adik iparnya, hingga Jin Lian lupa akan batasan. Tapal batas yang tidak boleh dilanggar. Hingga suatu ketika, Jin Lian mulai merayu Erlang yang memang pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Diajak membuat adonan kue, tentu saja Erlang menolaknya mentah-mentah. Erlang sama sekali tidak tergoda kecantikan dan kemulekan tubuh kakak iparnya. Rupanya Erlang lebih tertarik untuk menaklukkan harimau daripada harus menaklukkan kakak iparnya. Yah, mungkin untuk menyesuaikan dengan julukannya, yaitu pendekar penakluk harimau bukan pendekar penakluk kakak ipar. Tapi, bukan Jin Lian namanya, kalau tidak terus memaksa dan terus memaksa. Hal inilah yang kemudian membuat Erlang marah sambil mengacung-acungkan bogem mentahnya. Wanita selalu benar, dan pria selalu salah. Itulah skenarionya, malu karena perbuatannya sendiri, Jin Lian pun mengadu ke suaminya bahwa Erlang mau berbuat yang tidak-tidak. Oh tidak, Wuda yang percaya 100% dengan kualitas moral adiknya, tentu saja membela adiknya. Saat cekcok mulut sedang terjadi, datanglah utusan dari pejabat daerah. Erlang diberi tugas untuk mengawal pengiriman barang. Dan sebenarnya, tugas itu hanyalah tipu muslihat Simen untuk bisa menyingkirkan Erlang selamanya.
Ximen berbuat demikian, karena ia telah gelap mata dan dibutakan oleh cinta. Cinta pada pandangan pertama, cinta kepada istri orang, yang tak lain dan tak bukan si istri Wu Dalang. Keesokan harinya Erlang berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan. Tanpa adanya rasa curiga, ia mengawal gerobak yang tidak tahu apa muatannya. Sesampainya di tempat pengiriman barang, ternyata isi muatan gerobak itu hanyalah batu. Erlang pun bergelut di situ. Pergelutan yang sangat menegangkan, dan tanpa diduga, teman yang semula berpihak kepadanya justru menyerang Erlang dari belakang. Namun dengan ketangkasan yang telah teruji oleh zaman, Erlang mampu mengalahkan semuanya, walaupun pinggangnya sempat terluka. Sementara itu di tempat lain, Ximen yang uangnya banyak yang bisa menyuap pejabat yang hobinya merayap-rayap. Semakin intensif mendekati Jin Lian. Makhluk sejenis reptilia ini, lagi dan lagi menggunakan tipu muslihatnya. Berusaha secepatnya buat enak-enak, selagi orang yang ditakuti lagi menjauh. Malu tapi mau, sih? Awalnya Jin Lian menolaknya, tapi karena godaan perhiasan dan kenikmatan yang sangat memikat, mereka pun terjerembab dalam dosa kenikmatan sesaat. Itulah pengalaman keindahan, hingga yang melakukan, selalu ketagihan. Hingga akhirnya perbuatan busuk mereka diketahui yang empunya perempuan. Tahu bahwa istrinya sedang bikin adonan kue bersama lelaki lain, tentu saja Wu Dalang kecewa dan marah. Diajaklah, Ximen bergelut dan Wu Dalang kalah. Melihat suami jeleknya terluka parah dalam jurang kepunahan, membuat Jin Lian tidak patah semangat dalam menjalani kehidupan. Maka dibuatlah ramuan tradisional penghilang masa depan, sebagai harapan agar suaminya tidak kesakitan. Dan, bisa ditebak, akibat ramuan tradisional itu, masa depan suaminya pun menghilang. Agar perbuatannya tidak mencurigakan, maka dibuatlah prosesi pemakaman sebagaimana mestinya. Namun, Erlang yang tahu bahwa kematian kakaknya sangatlah tidak wajar, langsung menemui petugas yang mengautopsi jenazah kakaknya. Disinilah diketahui fakta bahwa kakaknya meninggal akibat racun, dan pelakunya tak lain dan tak bukan, adalah kakak iparnya sendiri, yang telah berkomplot dengan si Man King. Dengan membawa sebuah bingkisan, Wu Erlang langsung mendatangi tempat si Man King. Si Man yang tahu bahwa Wu Erlang akan datang menuntut balas, maka dipersiapkanlah para pengawal setianya. Dan ia menawarkan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang mampu mengalahkan Wu Erlang. Rupanya ketangguhan Erlang tidak dapat ditandingi oleh para pengawal si Man. Dan hingga pada akhirnya si Man King harus tumbang di tangan Wu Erlang. Dan, cerita pun tamat.